Oke, selamat siang semuanya. Bangkit berdiri. Saya melihat ada ribuan orang di sini. Bisa tepuk tangan buat Tuhan kita yang terlalu baik. Berapa banyak yang percaya bahwa kita ini diciptakan untuk mengalami kemenangan dari Tuhan? Percaya ya? Tuhan udah kasih kita kemenangan terbaik di atas kayu salib. Artinya semuanya dimulai dari kemenangan dan Tuhan punya banyak kisah kemenangan buat kita. Tinggal kita download rencananya satu demi satu dan rencananya selalu membawa kemenangan buat kita. Yang setuju, yang percaya, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on! Semua tepuk tangan sama-sama. Dan berkatakan berkat, katakan atas hidup yang diberikannya. Ya dan pasti dengan iman menyatakan kekuatannya, kesehatannya di hidupku. Katakan sama-sama bangkit, kamu bangkitlah dan berkatakan berkat. Hidup yang diberikannya dengan pasti, dengan iman menyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidup. Imanku berkata, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, katakan ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak. Angkat tangan sama-sama ya, katakan. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, nyanyikan katakan bangkit, bangkit dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya dengan pasti, serukan sama-sama kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya, yeah. Katakan imanku berkata, Yesusku berkata, bersama Dia, sama-sama ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi
Yesusku. Katakan sama-sama. Aku kuat. Sekali lagi imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku. Kalau engkau percaya nyanyi segenap hati, katakan Yesusku. Yang percaya katakan bersama Dia ku memuji, ku bersorak, amin. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, aku mau bernyanyi, ku bersorak, bersorak, angkat tinggi panjinya. Only drums, everybody give us sing now. Ku memuji sampai tepuk tangan, katakan ku bersorak. Sekali lagi ya, keluarkan suara yang terbaik buat Tuhan yang memberikanmu kemenangan. Sama-sama ku memuji, nyanyikan sama-sama yang percaya. Ku bernyanyi, kami mau terus bernyanyi, apapun yang terjadi, Come on, ku memuji, amin, amin. Ku mengangkat tinggi panjinya, ku bernyanyi, ku bernyanyi. Sama-sama ku menang, nyanyikan semuanya nyanyikan semua tepuk tangan sama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Sama-sama nyanyikan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Sama-sama kami hidupkan kuasa kebangkitan. Apapun yang kami alami, inilah persembahan kami. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibangsakan. Katakan praise ada. Semua tepuk tangan sama-sama. Katakan pemilik, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan yang haus, yang lapar. Sing with me, kami hidupkan
menaikkan pujian. Mujizat dinyatakan. Katakan sama-sama, great is our God. Everybody clap your hands. Come on. Bersatu dalam irama, sepakat dengan iman. Kebangkitan terjadi dalam hidup kami. Come on. Sama-sama katanya. Kami rindukan kuasa kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kekuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Sama-sama katakan, great is our God. Kita akan ada doa penyerahan, bukan penyerahan anak ya, doa untuk kids. Ya, kita tetap berdiri, kita kendangkan tangan untuk anak-anak di Gracia Kids. Kita akan berdoa untuk mereka. Bapa di dalam surga, kami membawa anak-anak kami yang di Gracia Kids ini. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap anak-anak di dalam Gracia Kids ini. Biarlah saat ini berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak di Gracia Kids ini. Mereka boleh mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Mereka boleh mengalami jamahan-Mu, berkat-Mu di dalam Gracia Kids ini. Kami mau berdoa. Biarlah Engkau senantiasa, Engkau yang memelihara anak-anak ini. Kami bersyukur Engkau sudah kirim anak-anak ini di Gracia Kids. Biarlah mereka boleh mengenal lebih lagi akan siapa Tuhan Yesus. Dan biarlah anak-anak ini boleh hidup juga di dalam kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu saat ini juga turun dan mengalir di dalam kehidupan anak-anak ini. Mereka boleh bertumbuh dewasa. Dan mereka boleh makin hari makin cinta kepada Tuhan Yesus. Dan mereka boleh bertumbuh dewasa dengan takut akan Tuhan. Dan mereka boleh lebih lagi mencintai orang tuanya. Menghormati orang-orang tuanya. Kami percaya berkat-Mu senantiasa melimpah untuk anak-anak ini. Mereka nanti boleh bertumbuh dewasa. Mereka boleh menjadi alat-Mu. Berapapun usia anak-anak ini, mereka juga boleh mengenalkan Yesus untuk teman-temannya. Terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan, terimalah. Berkat kesehatan. Mereka boleh memiliki kesehatan yang baik. Keluar masuk mereka di dalam perlindungan-Mu. Tidak ada kuasa-kuasa apapun yang boleh menyerang kepada anak-anak ini. Karena anak-anak ini adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna untuk anak-anak ini. Kami mau berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu.
sekolah di Gracia Kids ini. Kau pakai para pengajar di Gracia Kids ini. Lebih lagi, mereka lebih mengasihi. Biarlah mereka juga boleh mengalirkan kasih Kristus untuk anak-anak ini. Biarlah mereka juga boleh menjadi berkat buat anak-anak ini. Tambahkan hikmat untuk guru-guru di Gracia Kids ini. Kiranya berkat-Mu juga Engkau curahkan untuk setiap guru yang sudah mengajar di Gracia Kids ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Bapakku datang. Nyembah Tuhan ya sama-sama. Menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Panggil dia Bapa, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu, di sini. Ku percayakan, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tangan sama-sama, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya. Panggil dia Bapa. Bapakku datang, menyembahmu, di aku bawa hidupku, masa depanku. Ku percaya Kau selalu pada bagiku. Yang percaya katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
Ku cemas kau menghibur saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Yang percaya Tuhan hebat, angkat nyanyianmu dengan iman. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Lebih lagi naikkan nyanyi imanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau terus bernyanyi. Ku nyanyi haleluya. Engkaulah nyanyianku Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kau ajaib dan hebat. Di hidupku kau ajaib dan hebat. Di hidupku telah ku alami, telah ku lihat kau ajaib dan hebat. Tuhan, kau ajaib dan hebat. Tuhan, kau ajaib dan hebat. Selalu kau ajaib dan hebat di hidupku. Selalu kau ajaib dan hebat. Terbukti selalu kau ajaib dan hebat. Ku saksikan Tuhan, kau ajaib dan hebat. Telah ku alami
mengalaminya lebih lagi di hidup kami. Ajaib dan hebat, ajaib dan hebat ku alami, ku saksikan. Ajaib dan hebat Kau Tuhan, ku alami, ku alami. Tak usah kami takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Katakan terus, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Yes, yes. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kau ajaib Tuhan di tempat ini. Siapa pengen ngalamin Tuhan lebih lagi? Kalau kau pengen ngalamin Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Roh Kudus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah hidup kami ini, jamah hidup kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa, Allah Maha Tinggi. Roh Kudus jamah kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang bisa jamah kami, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami. Katakan penuhi, penuhi. Roh Kudus penuhi kami, penuhi kami. Sekali lagi ku buka hatiku, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Aku buka hatiku, dalam keterbatasanku. Roh Kudus jamah hidupku dan jamahlah kami. Katakan penuhi, penuhi dengan kuasa, dengan kuasa. Angkat tangan tinggi-tinggi terus. Yang rindu mengalami perkara-perkara Roh Kudus yang begitu dahsyat. Ku buka hati untuk Tuhan. Siang hari ini Tuhan lama kami buka hati. Kami mau berjalan bersama dengan Roh Kudus setiap waktu, setiap saat. Roh Kudus, we need you. Lebih tinggi lagi.
hati menyembah. Jamah hidup kami, jamah. Ku buka hati untuk ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, dengan kuasa Allah Maha. Katakan jamahlah kami, jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Siang hari ini biarlah menjadi siang yang penuh dengan jamahan Roh Kudus. Kami gak sanggup tanpa Engkau Roh Kudus. Kami sangat bodoh tanpa Engkau Roh Kudus. Kekuatan kami begitu terbatas tanpa Engkau. Engkaulah yang kuperlukan di setiap waktu. Di setiap nafas, di setiap langkah, di setiap pikirku, di setiap perkataanku. Engkaulah yang kuperlukan. Aku gak sanggup tanpamu Roh Kudus. Berbicaralah buat setiap kami yang Engkau kasihi ini. Biar kami tidak menganggap remeh setiap kemurahan yang Kau berikan. Biar kami tidak menganggap remeh setiap detak jantung yang masih ada sampai detik ini. Kami mau terus mengalamimu. Berjalan di dalam perkara-perkara surgawi. Bukan cuma dalam dimensi natural. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang berjalan dalam dimensi supranatural. Untuk itulah kami dipanggil. Untuk mengalami perkara-perkara surga. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Biar itu yang menjadi doa kami setiap hari. Kami ada ditebus, dipenuhi Roh Kudus, bukan jadi orang yang biasa-biasa. Tapi orang yang sederhana tapi dipakai Tuhan luar biasa. Mari Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Setiap kami mengalaminya secara nyata. Engkau nyata di hidup kami. Terima kasih kami sambut firman-Mu siang hari ini. Dengan hati yang sangat terbuka. Tuhan ubahkan hidup kami. Tambah hari lebih baik, tambah baik. Karakter kami tambah baik. Apa yang kami kelola lebih baik. Dan melalui hidup kami banyak orang bisa mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus yang siap untuk dilawat Tuhan. Katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Hari ini saya dikasih tema tentang iman. Iman ini sangat penting, beneran. Kenapa saya mau katakan iman itu sangat penting? Karena kondisi hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Benar. Kalau Anda mau analisa, kondisinya dunia, kita ngomong, hari-hari terakhir itu akan datang masa-masa yang sukar. It's real. Penyakit tambah banyak jenisnya. Ada orang-orang yang anaknya ngalami sakit ini dan itu dan gak ngerti beneran. Terjadi hari-hari ini. Dulu orang selingkuh cuma antara perempuan dan laki-laki. Sekarang selingkuhnya udah tambah gak karu-karuan gitu. Udah gak jelas. Laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki. Perempuan selingkuh sama perempuan, udah tambah gak jelas hari-hari ini. Lihat. Ini baru di generasi kita, generasi anak-anak kita.
dosa tambah menjadi-jadi. Kita bisa dari itu. Teknologi lebih luar biasa dan lebih menarik daripada manusia. Jadi jangan Anda merasa lebih pintar karena AI tambah luar biasa. Manusia itu susah diatur. Tapi kalau AI bisa diatur masalahnya. Dan AI bisa kerja 24 jam. Manusia kagak bisa. Baru overtime dikit aja udah ngambek. Betul nggak? Ya, AI. AI itu dalam bahasa Surabaya AI ya. Bagi yang ngerti aja, ketawa. AI itu AI yang ini pinter sekali ya. Jadi kita masih hati-hati loh. Hari ini lapangan pekerjaan nggak tambah mudah. Banyak pengangguran di sana sini, struggling, nggak gampang. Belum lagi apalagi banyak pengajaran yang sesat. Imanmu dengan mudah berbelok. Cinta akan uang melebihi cinta akan Tuhan. Ini masalah hari-hari ini. Merasa dengan uang bisa menyelesaikan segala-galanya. Merasa uang adalah tujuan terakhir untuk bisa mendapatkan segalanya dan bisa diakui sama banyak orang. Lihat, banyak orang hari ini sangat butuh haus pengakuan orang lain. Makanya bedah plastik Korea tambah laris kan? Karena banyak orang pengen diakui kalau saya cantik, saya hebat dan segala macam. Keinginan untuk diakui ini tinggi hari-hari ini. Betul kan? Banyak orang semakin gak ngerti jati dirinya loh hari ini. Siapa kita masih semestinya di mata Tuhan. Semua mengejar semua definisi yang ngaco sembarangan dalam hidup hari-hari ini. Orang-orang yang dulu sangat antusias dalam Tuhan, ingat hati bisa berubah. Cinta Tuhan buat kita gak pernah berubah. Tapi cinta kita ke Tuhan bisa berubah. Kuasa Tuhan gak pernah berubah. Tapi iman kita kepada Tuhan bisa berubah masalahnya. Betul nggak? Ada dulu yang begitu percaya sama Tuhan, begitu kehantam masalah kiri dan kanan, apa yang didoakan tidak dijawab. Iman mulai geser. Tuhan jahat. Tuhan ternyata nggak sepowerful itu ya. Kok aku kok ngalamin ini? Kok aku kok nggak diangkat jadi ini? Lihat. Kita mulai mengkotakkan pribadi Tuhan dan kuasa Tuhan jadi terbatas. Padahal Tuhan itu nggak terbatas. Tuhan terlalu kreatif, cuma kita nggak mampu untuk masuk aja dalam dimensinya Tuhan seringkali. Pembelokan terjadi di mana-mana. Gak usah dikit-dikit doa lah. Kamu tuh apa-apa kok doa sih. Kan kamu pinter, kamu bisa, kamu punya koneksi. Awalnya cuma gitu tuh, miringnya tuh cuma sekecil, setipis itu. Cuma dimulai dengan, ngapain sih terlalu dekat sama Tuhan. Deket ya nongkrong sama orang-orang yang bisa membuatmu berhasil lah. Lebih cuan daripada doa. Lu memang bisa lihat Tuhan. Sama kita gak bisa lihat Tuhan, jadi udahlah Tuhan. Kalau kepepet aja, nanti kepepet boleh deh ya, lu cari Tuhan ya. Tapi kalau belum kepepet, kamu salah ngapain. Beloknya itu tipis. Tapi lama-lama ujungnya bisa melebar. Dan akhirnya kita kehilangan begitu banyak rencana Tuhan yang terbaik. Yang harusnya kita bisa alami dalam hidup ini. Makanya butuh iman. Alkitab berkata, saya loncat Ibrani 11 ayat 1, iman itu dasar. Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang kalau punya iman akan punya masa depan, katakan amin. Ya. Karena iman adalah bukti bahwa kita memiliki masa depan yang terbaik, padahal itu belum terjadi dalam hidup kita. Kita percaya aja, kita bisa mengalaminya. Iman itu gak memungkiri fakta, tapi percaya di balik fakta Tuhan bekerja. Hari ini keuanganmu bermasalah, tapi engkau tahu Tuhan bisa pulihkan Anda suatu kali nanti dan membawa hidupmu untuk bisa memberkati hidup banyak orang. Hari ini belum terjadi. Tapi engkau percaya Tuhan bisa ubahkan. Itu namanya iman. Orang kalau punya iman, dia punya dasar seperti dasar bangunan yang kuat. Semakin kuat dasarnya, semakin kuat bangunannya. Betul kan? Pondasi buat rumah yang kecil sama pondasi buat gedung yang besar, size-nya beda. Membangunnya beda.
Tapi semakin kuat juga menghadapi goncangan dan tekanan. Semakin kuat itu dasar atau pondasi sebuah bangunan, semakin tinggi dia akan bisa dibangun. Setuju ya? Masalahnya kadang-kadang bangun dasar itu tuh ribet, lama. Karena bikin orang malas itu. Udahlah langsung aja pengen sukses, pengen punya ini. Selalu orang pengennya gitu tuh. Tapi gak pernah mau untuk yang ribet-ribet. Pondasi, aduh. Baca firman, aduh. Udah enggak. Pengennya apa? Ngalami mujizat, terobosan. Tapi begitu suruh bangun dasarnya, enggak mau. Padahal kalau kita membangun dasar kuat, apapun goncangan yang terjadi, kita tetap bertahan. Bangunanmu akan tambah tinggi. Makanya iman yang benar, yang punya dasar yang kuat, itu selalu sepaket dengan karakter yang baik. Kita baca satu ayat. 2 Petrus 15 ayat 7. Karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Di sini dikatakan kebajikan. Kepada kebajikan itu pengetahuan. Kepada pengetahuan itu penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara. Ujungnya kasih akan siapa? Semua orang. 7 level tuh di atas dari iman. Semuanya bicara apa? Karakter. Jadi iman yang kuat itu pertama yang akan dihasilkan dari iman itu adalah karakter yang tambah hari, tambah seperti Yesus yang kita sembah. Itu baru namanya iman yang benar. Soalnya kalau cuma perubahan miskin jadi kaya, apa bedanya kita dengan ke Gunung Kawi? Apa bedanya kita dengan ke dukun siapa gitu? Apa bedanya kita dengan orang-orang pinter yang cuma mikirnya duit dan duit? Gak ada bedanya. Yang bikin kita beda karena kita punya keserupaan karakter Kristus dalam hidup kita itu. Kecintaanmu akan Tuhan itu yang bikin beda. Kasihmu sama orang-orang yang sulit dikasihi itu baru namanya imanmu itu iman yang punya dasar yang kuat. Ketika saya membaca Ibrani 11 dan saya kaget ketika Ibrani 11 ayat 2 itu dikatakan bahwa karena beriman orang-orang di zaman lampau itu disenangi sama Tuhan. Tuhan itu senang dengan orang-orang yang punya karakter seperti dia. Kesukaan yang Tuhan cari itu selalu bicara karakter melebihi karunia. Karena orang bisa punya karakter yang bagus itu karena dia mau dibentuk, dia mau merelakan hatinya untuk diproses. Satu kali Tuhan menegur nabi-nabi palsu. Dikatakan kamu nih bisa mengusir setan, kamu nih bisa bikin mujizat, kamu nih bisa apalagi menyembuhkan. Tapi aku gak kenal kamu tuh pembuat kejahatan. Dari ayat itu saya nangkep satu prinsip kerajaan surga. Tuhan itu mencari karakter melebihi karunia. Tuhan mencari karaktermu melebihi pencapaian dunia yang kau bisa hasilkan selama kau hidup. Buat apa kelihatannya Anda dipandang sukses di kerjaan, tetapi karaktermu gak serupa dengan Yesus. Orang susah menemukan kasih. Orang susah menemukan penguasaan diri. Iya sih sukses, tapi kalau lagi marah Pak, setan aja minder. Setan minder. Ya, berhasil, sukses. Tapi di rumah KDRT. Anaknya nggak keurus. Lihat. Wih sukses ya. Tapi Pak tipu sana tipu sini Pak.
Kita nggak bisa hidup benar tanpa bantuan Roh Kudus, katakan amin. Nggak bisa. Percayalah. Berapa banyak dari kita yang selalu berjuang pengen hidup benar, pengen hidup lebih baik, tapi ujungnya kita jatuh ke lubang yang sama lagi. Semua itu karena kekuatan Roh Kudus. Dan dimulai dari iman kita percaya bahwa Roh Kudus bisa mengubahkan hidup kita. Jadi iman yang punya dasar yang kuat, hasilnya itu adalah karakter yang diubahkan. Ya. Nah, iman yang benar, iman itu kan percaya. Itu punya dasar. Anda percaya sama orang, itu kan ada dasarnya. Anda berani panggil orang untuk bangun rumah Anda. Bangunin dong rumah saya. Anda tuh berani kasih down payment ke dia. Rumahnya belum jadi kok berani kasih duit ya. Anda berani percaya sama itu orang. Berarti kan ada dasarnya, betul kan? Bisa jadi Anda tahu dia pernah bangun rumah yang lain. Nggak mungkin kan gini. Oke, kamu pernah bangun apa? Nggak pernah bangun. Oke, ya bagus, bangun apartemen saya. Nggak mungkin lah, betul kan? Percaya itu sesuatu yang harus ada dasarnya. Kenapa kok banyak orang itu nggak ngalamin kehebatan Tuhan dalam hidupnya? Karena imannya nggak punya dasar. Percayamu nggak ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Kenapa kadang-kadang ada orang ketika menyembah, angkat tangan cuma setengah hati? Karena apa? Karena nggak ngerti di balik angkat tangan itu bakal terjadi apa gitu loh. Ngerti? Kenapa ada orang-orang yang suruh mengasihi, mengampuni, kok beratnya setengah hati? Karena dia nggak tahu kalau di balik pengampunan itu, ternyata Tuhan mau bekerja dengan dahsyat dalam hidupnya. Tuhan suruh taat, dia nggak berani melangkah. Dia nggak percaya sama firman Tuhan. Karena dia nggak punya dasar. Kalau kita tahu dasarnya, untuk taat sama Tuhan itu mudah. Makanya firman Tuhan ngomong, perintah-perintahku tuh nggak berat sebenarnya. Kalau kamu tahu dasar berpikirnya. Ketika kita nggak tahu cara kerja sebuah mesin, makanya kita ketakutan kalau mau taruh sesuatu di mesin itu. Tapi kalau kita tahu cara kerjanya, terlalu mudah untuk kita bisa percaya sama mesin tersebut. Betul? Terlalu mudah. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus ngajarin satu prinsip yang luar biasa bahwa kalau kamu mau beriman yang punya dasar yang kuat, sehingga ketika apapun yang terjadi ketika Tuhan gak sembuhkan kamu tetap punya iman yang kuat, kamu tetap berkata sekali Yesus aku mau cinta Yesus. Ataupun keadaan yang lain yang mungkin gak mudah dalam hidupmu dan kau bisa menerima itu. Kau tetap berdiri dengan kuat. Dan bahkan kau berani menanti janji Tuhan dalam hidupmu. Bahwa Tuhan bisa memakai hidupmu untuk perkara-perkara yang besar. Bukan perkara-perkara yang kecil tapi perkara-perkara yang besar. Yang bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dasarnya adalah harus di dalam Anak Allah. Dasarnya harus ada. Kita mesti kenal siapa Anak Allah atau siapa Yesus itu. Tanpa kita mengenal tidak mungkin ada kepercayaan. Setuju? Pak Yani bisa kasih saya jadwal di sini. Itu karena sebuah proses. Ya Om ya. Dimulai dengan karena Om Tante kenal Papi Mami. Gak langsung. Mau orang luar udah ngomong, coba undang. Enggak. Om akan cek dulu. Kalau begitu naik mimbar salah ngomong, bubar nih semua. Betul?
Nggak berani sembarangan kasih kepercayaan kayak gini. Dia cek dulu reputasinya. Oh ini papi maminya aku kenal nih. Kalau papi maminya kayak gini, coba deh sekali deh anaknya. Pertama kali saya diundang ke sini tuh ibadah wanita, saya nggak pernah lupa tuh. Tante Nesi yang ngundang, malah ibadah wanita, nggak tahu kenapa diceburin ke wanita. Tapi bener loh, saya masuk ke beberapa gereja itu masuknya ibadah wanita. Kenapa? Tahu nggak? Karena di ibadah wanita tuh penguasa-penguasa gereja di situ ternyata. Itu jurinya di situ. Suaminya kalah, bener. Jadi begitu di ACC masuk ibadah wanita, langsung dia ngomong sama suaminya, gembalanya, "Pak, undang. Udah kamu nurut aku, Pak." Penguasanya di situ. Makanya saya bersyukur. Kalau ibadah itu rada susah, beneran. Karena penguasanya nggak di situ. Begitu ibadah wanita, ini nih, udah kayak macam sidang skripsi nih. Beneran saya berapa kali diundang. Nggak dipercaya langsung loh di ibadah. Ibadah apa? Umum kagak. Ngalamin tuh berulang kali bener-bener. Dicobanya di ibadah wanita terus gitu. Memang wanita penuh pencobaan ya. Yang pertama kali dicoba iblis siapa? Wanita. Nggak ada hubungannya sih emang. Cuma supaya ada nggak ngantuk aja. Benar saya ngalami. Kepercayaan itu melewati proses, betul? Nggak langsung. Dan akhirnya dipercaya dari satu ibadah, baru ibadah berikutnya. Coba deh sekali jadwal deh, hari Minggu deh mau lihat gimana. Satu jadwal oke. 2 jadwal oke. Baru akhirnya dikasih kepercayaan lebih besar lagi. Kita tuh bisa percaya sama Tuhan, itu butuh proses loh. Saya yakin. Karena Anda nggak bisa lihat Tuhan kan. Tapi kenapa Anda bisa percaya? Karena Anda ngalamin Tuhan secara pribadi. Pengalaman itu, tambah lama tambah naik level. Tambah naik level, tambah naik level lagi. Dulu saya tiap kali mau menyampaikan firman ini ketakutannya luar biasa. Pertama memang minimnya pengalaman. Dalam minimnya pengetahuan lah. Minimnya dasar teologis. Dan yang kedua, belum mengerti secara penuh gimana Roh Kudus itu berkarya mewahyukan segala sesuatu itu gimana. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika satu pelayan tiba-tiba, aku ngerti nih, mulai ngerti. Tambah lama, tambah luar biasa. Sekarang lebih tenang. Semalam habis acara, pulang acara di satu gereja, pulang rumah, saya tetap dengerin dulu satu referensi untuk saya bisa menyampaikan ini, saya dengerin. Setelah saya dengerin saya tidur, Tuhan, aku berserah dalam kekuatan-Mu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kreativitasku, aku tenang aja dalam hadirat-Mu. Engkau menjamin hidupku, Tuhan pasti kasih aku sesuatu yang segar, yang baru. Tadi pagi saya bangun jam 3:30, saya merenungkan ini. Tetap ada bagian kita, tapi nggak lagi dikuasai sama ketakutan, yang ada cuma ketenangan. Kenapa ketenangan itu bisa terjadi? Karena aku kenal siapa Tuhanku. Tuhan pasti berbicara, Tuhan pasti akan menyatakan apa yang Dia mau, Tuhan pasti akan bisa kasih pewahyuan yang segar, yang gak disingkapkan sama orang lain. Karena Tuhan punya pesan yang unik buat setiap orang yang dikasihinya. Tapi itu butuh proses, butuh waktu. Saya pengen Anda ngalamin ini. Tiap kali Tuhan tuntun kerjakan, nanti lama-lama pengalaman Anda semakin banyak dengan Tuhan. Level iman Anda akan semakin naik dan naik dan naik. Di satu titik Anda bisa percaya Tuhan ketika keadaan tidak menyenangkan. Awalnya mungkin Anda percaya sama Tuhan gara-gara apa? Tuhan mengubahkan, dulu aku gak bisa gini, tiba-tiba jadi gini. Tapi satu titik level iman yang tertinggi buat saya adalah ketika keadaan tidak ada dasar untuk berharap. Tapi aku tetap berharap kepada Tuhan. Ketika kematian sudah menanti di depan mata. Tapi aku berkata, sekali-kali aku tidak akan menyembah selain cuma Yesus yang aku sembah. Wow. That's another level. Tapi bagaimana kita bisa sampai ke sana? Proses. Dimulai dengan kita mengenal siapakah anak Allah itu. Nah ketika saya belajar pagi hari ini. Reputasi seseorang. Di Alkitab ya dikatakan. Baru dikatakan itu sebuah kesaksian yang benar tentang seseorang.
itu kalau disaksikan 2 atau 3 orang. Jadi kalau kurang dari itu, bisa jadi itu hoax, bohong. Alkitab mengajarkan satu prinsip, apalagi ini prinsip dipegang sama orang-orang Yahudi. Dan saya baru tahu pengalaman, kebenaran ini baru tahu 3 minggu yang lalu ketika saya pergi ke Israel. Tour guide-nya ngomong kayak gini, Pak tahu nggak Pak, kenapa ketika peristiwa kebangkitan Yesus, itu apa yang dikatakan sama Maria Magdalena itu nggak sah. Karena yang sah menurut aturan Yahudi adalah ketika sesuatu peristiwa itu terjadi disaksikan 2 atau 3 orang laki-laki. Itu cara berpikir orang Yahudi. Dikatakan baru sah. Oh, saya baru ngerti. Ternyata ada ayatnya 2 Korintus 13 ayat 1b. Dalam Alkitab tertulis 2 Korintus 13 1b. Setiap perkara harus didukung, tampilkan ayatnya 2 Korintus 13. Ya. Setiap perkara itu harus didukung oleh kesaksian berapa? 2 atau 3 orang saksi, baru perkara itu sah. Jadi sesuatu baru dinyatakan benar kalau ada yang bersaksi dan itu laki-laki, 2 atau 3 orang itu minimal. Kenapa saya perlu ngomong ini dulu sebagai landasan iman kita sama Yesus sampai selama-lamanya? Karena hari ini banyak pembelokan pengajaran yang tadi saya katakan. Ada teman saya yang bisa jadi hari ini sudah mulai mengarah. Belum sampai ateis, tapi ini kalau dibiarkan bisa bablas. Dulunya cinta Tuhan, karena kehantam masalah kiri dan kanan. Dia mulai berpikir bahwa enggak, gue udah nggak usah doa lagi, ngapain doa-doa? Enggak, gue ke gereja, nggak usah. Gue personal aja sama Tuhan, ngapain perlu ke gereja? Pemikirannya udah beda banget, tapi puji Tuhan, saya senang banget bisa ketemu dan kita ngobrol. Dan saya cuma ngomong sama dia bahwa Tuhan akan punya pewahyuan yang segar, caranya menyatakan dirinya dengan cara yang kamu gak pernah pikirkan sebelumnya. Saya lagi banyak doakan buat teman saya ini. Dulunya pelayanan luar biasa banget, bener. Ketua youth lagi. Lihat, hari-hari ini nih goncangan itu real loh. Berapa banyak orang kelihatannya ada di ibadah tapi sebenarnya udah gak percaya sama Tuhan. Datang ibadah karena KTP-nya. Takut kalau gak ke gereja, dianggap udah gak Kristen lagi, dianggap udah murtad. Lebih peduli status sosialnya daripada imannya sama Tuhan. Beneran. Datang ke gereja tapi hubungan sama Tuhan udah jauh dan gak apa-apa. Pembiaran-pembiaran kayak gitu. Lihat. Tiap kali firman disampaikan aminnya paling kenceng, tapi habis itu gak ngapa-ngapain. Itu gak beriman namanya, karena iman selalu diikuti dengan tindakan. Ya, jadi sekarang jangan terlalu senang ketika banyak yang mengatakan amin. Kita kayak ibadah, amin, amin. Bisa jadi udah kebiasaan gitu. Udah latah kalau nggak amin, rasanya nggak Kristen gitu rasanya. Tanpa kita sadar kadang-kadang kita udah seperti itu lah. Betul nggak? Beloknya, oh yang penting di gereja antusias, yes. Antusias ya, tapi nggak usah dilakukan, nggak apa-apa kok. Yang penting kan supaya pendetanya seneng aja tuh. Kasihan kalau dia nggak ada yang support, kasihan banget. Lihat, ini terjadi gitu loh. Kalau kita boleh jujur sama diri kita. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya hari ini sudah gak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Pelayanan masih jalan. Tapi gak punya waktu lagi sama Tuhan. Orang yang sudah tidak bertindak artinya sebenarnya sudah tidak beriman. Karena percaya selalu diikuti dengan tindakan. Makanya ayo kita kembali ke dasar fundamental iman kita. Supaya hari ini, apapun yang engkau kerjakan, yang engkau percayai, itu benar-benar ujungnya ada perbuatan nyata. Dan buahnya akan terlihat, katakan amin. Ya. Siapa sih Yesus? Kenapa kita mesti percaya sama dia? Kelahirannya itu, it's real. Dia Tuhan yang jadi manusia, itu nyata.
Karena tidak ada satupun bayi yang lahir yang didahului dengan malaikat memberitakan kabar sukacita itu dulu. Gak pernah ada. Cuma satu ini. Malaikat sampai turun tangan cuma untuk kasih informasi. Dan informasi pertama diberitahukan menariknya kepada para gembala. Para gembala itu mayoritas laki-laki. Kenapa dikatakan para gembala, gembala-gembala? Karena itu baru sah kalau jumlah orangnya lebih dari 2 orang. Kita baca ayatnya. Lukas 2, 16, 20. Setelah mereka itu dapat pernyataan malaikat, mereka segera pergi. Nah ini beriman nih. Beriman ujungnya selalu bertindak. Mereka pergi. Kalau mereka nggak percaya, mereka nggak akan pergi untuk melihat atau menjumpai Yesus. Tapi malaikat ini punya iman nih. Dia jumpa dengan Maria dan Yusuf dan akhirnya dia lihat bayi itu yang sedang berbaring di dalam palung. Ketika para gembala lihat itu bayi. Di sini dipakai ketika para. Para berarti jumlahnya lebih dari 1 orang. Keterangan 2 saksi dianggap apa? Sah. Berarti ini kejadian yang nyata. Para gembala melihat bayi itu dan mereka cerita apa yang dikatakan para malaikat. Artinya Tuhan yang kita sembah bukan kisah dongeng, tapi kelahirannya 2000 tahun yang lalu itu benar-benar terjadi. Tuhan jadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Kasih tepuk tangan buat dia. Imanmu itu kuat gitu. Apapun yang terjadi, aku menyembah Tuhan yang sangat rendah hati, yang rela jadi manusia untuk menyatakan cintanya sama aku. Beda. Saya berdoa siang hari ini tidak ada satupun yang imannya gugur, katakan amin. Peristiwa berikutnya gak cuma kelahiran tapi baptisan yang Yesus alami. Menariknya kisah tentang baptisan ini, 4 Injil mencatat semua. Sah berarti. Lebih dari itu, kita lihat kisahnya. Lukas 3, 21-22. Setelah semua orang itu dibaptis, baru Yesus juga dibaptis. Artinya di situ ada banyak orang. Dan ketika ia sedang berdoa, langit terbuka. Roh Allah turun ke atas Yesus berupa burung merpati. Lalu terdengar suara Allah mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, engkau menyenangkan hatiku. Wah. Orang-orang yang di sana tidak bisa memungkiri dan mereka menjadi saksi yang hidup bagaimana langit terbuka, Roh Kudus turun dalam bentuk merpati. Dan ada suara, Yesus anak yang dikasihi. Itu membuktikan dia Tuhan. Dia Maha Kuasa. Dan dia mengasihi kita semua. Dan dia mengenapi perkataan yang pernah dinubuatkan sebelumnya. It's real. It's real, itu nyata. Imanmu bukan atas kisah dongeng. Tapi imanmu itu punya fakta. Next. Berikutnya adalah peristiwa kebangkitan. 1 Korintus 15, 14. Kalau seandainya Kristus enggak dihidupkan kembali dari kematian, maka tidak ada gunanya kami ini memberitakan apa-apa. Percuma hari ini saya khotbah sama Anda. Karena kalau Yesus enggak dibangkitkan, buat apa kita percaya? Semua orang juga pada akhirnya mati, setuju? Zaman dulu juga banyak yang bikin mujizat. Banyak tuh yang sembuh, enggak perlu Yesus, betul kan? Tapi cuma ada satu nama yang bangkit dari kematian dan mengalahkan maut, namanya Yesus, dan dia naik ke surga. Kasih tepuk tangan dulu buat dia, ya. Cuma satu nama, only one name. Saya nggak tahu kualitas iman Anda sekarang ada di mana. Tapi jangan sampai nafas berakhir, imanmu nggak bertumbuh. Kau akan kehilangan begitu banyak hal yang kau bisa lihat dalam hidup ini.
Hari ini saya sedang pertama yang saya selalu doakan dalam hidup saya itu adalah karakter. Karena karakter manusia ini bisa berubah. Saya tiap hari mengimani, suatu kali di hari terakhir dalam hidup saya punya nama yang harum. Banyak orang yang pelayanan, di bidang pelayanan mimbar seperti ini, awalnya harum, akhirnya busuk. Benar? Ini pertandingan iman yang gak mudah. Orang yang berdiri atas mimbar ini dilihat banyak orang. Dan gak cuma saya. Anda ini tanpa Anda sadar, hidupmu dilihat banyak teman-teman Anda. Yang Anda mungkin teman Anda gak pernah ngomong, tapi mereka mengamati hidupmu. Hidupmu diamati sama anak-anakmu. Hidupmu diamati sama orang tuamu. Dan nama yang harum itu cuma bisa terjadi kalau engkau punya dasar iman yang kuat. Benar? Setiap hari doakan, Tuhan berikan aku ini kerendahan hati hari ini. Aku tahu aku bisa salah, aku bisa gagal, tapi aku percaya hari ini aku jadi orang yang rendah hati. Hari ini aku jadi orang yang bisa menguasai diri. Hari ini aku jadi orang yang bisa mengelola segala sesuatu dengan baik. Hari ini aku menjadi orang yang penuh dengan hikmat dari Tuhan. Penuh dengan kasih Tuhan. Itu doa saya setiap hari. Karakter. Dan sisanya saya mendoakan, Tuhan, aku percaya anak-anakku akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Aku gak tahu ke depan mereka akan seperti apa, tapi aku tahu Tuhan kau memelihara mereka melebihi aku bisa melakukannya. Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar mereka punya karakter Kristus, bahkan lebih baik daripada aku. Itu doa saya buat anak-anak saya. Seringkali saya libatkan mereka. Doain Dedi. Anak saya tadi sebelum pelayanan ke sini tadi pagi saya minta doain saya. Karena saya kepengen mereka punya perkataan Kristus tinggal dalam hidup mereka. Saya ajak mereka doain Dedi. Saya sedang berdoa untuk satu proyek yang besar tahun ini. 2017 ketika saya awalnya udah mau give up, nyerah di Jakarta, tapi 2017 Tuhan buat sebuah titik balik. Terjadilah sebuah worship festival. Bisa sewa gedung itu di upper room, di belakang hotel Pullman, Tamrin. Dana rekening cuma ada 30 juta, tapi bisa bikin acara 350 juta. Itu langkah iman saya. Saya ngalamin itu. Dan dari hari itu saya ngerti, Tuhanku tuh hidup. Dan kalau itu visinya Tuhan, pasti ada penyediaan dari Tuhan yang luar biasa. Meningkat 2019 di tempat yang sama, bikin konser solo tunggal, gak gampang loh. Hari-hari ini kalau Anda mau lihat 10 tahun terakhir ini, siapakah pencipta lagu dan juga penyanyi yang bisa bikin konser solo tunggal. Itu gak mudah. Kalau Tuhan gak suruh, saya juga gak sepede itu sebenarnya. Apalagi sekarang, anak sekarang suaranya bagus-bagus. Saya tuh cuma modelnya lutut beneran. Sekarang tuh semua suaranya, saya waktu lihat si ini, suara kok bisa bagus kayak gitu ya. Makan apa, saya juga bingung. Bagus, keren suaranya. Wah bisa ngelik-ngelik apalagi, wah udah kayak, wah baik keren deh. Saya ini cuma modal lutut. Saya cuma modelnya taat. Saya cuma modelnya gigi, gitu doang sebenarnya. 2019 bikin konser. Awalnya sudah mau dipindahkan tempatnya. Ini saya jarang cerita. 4 hari sebelum konser itu ada, penjualan tiket gak bagus. Promotornya ngomong, Ki pindah tempat ya, cari yang lebih kecil ya. Karena kalau enggak kosong nih Ki. Wih, langsung nangis Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka jalan sampai jauh ini, Engkau Tuhan yang gak pernah mempermalukan anak-anakmu. Aku pernah ngalamin itu di waktu yang lampau. Dan engkau masih Tuhan yang sama yang bisa melakukan keajaibanmu kali ini. Aku nyerah. Aku lakukan bagianku dan Tuhan lakukan yang tidak terbatas di hidupku. Hari itu, hari H ketika saya bikin konser hari itu. Tiket dari 400 naik ke angka 800. Dan tempat itu bisa penuh terisi. Videonya bisa bagus banget. Tuhan bekerja luar biasa. 2019. 2025, ini saya belum cerita, mungkin ini pertama kali cerita nih. Tahun lalu saya doa, Tuhan ingatkan, Ki tahun depan kan kamu nih 20 tahun pelayanan loh. 2005 saya pertama kali bikin album bersama dengan band saya namanya Live 3.
2025, 20 tahun saya masuk ke industri musik rohani Indonesia. Ada sebuah kerinduan yang kuat. Bikin deh live recording, selebrasi. Nah Tuhan tuh gini, saya belajar dari perjalanan saya dengan Tuhan. Tuhan kalau mau percayakan kita sesuatu, selalu bukan bicara tentang bentuknya apa, tetapi untuk apanya itu lebih penting. Tujuannya lebih penting. Bukan dapat mobilnya, tapi mobilnya akan membawa kemana, itu yang jauh lebih penting. Purpose selalu lebih penting, bukan tentang dapat rumah, tapi rumah itu untuk apa, itu yang jauh lebih penting, itu yang Tuhan cari, itu bicara karakter. Saya doakan itu. Dan ketika saya doakan ada beberapa pesan yang kuat. Yang pertama, aku mau selebrasi, aku mau menyatakan, aku punya Tuhan yang hidup, yang aku harus rayakan kebaikan anugerahnya. Pertama, tujuan untuk mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, saya dalam perjalanan sebagai singer-songwriter nggak mudah. Saya berdoa melalui apa yang dibuat ini tahun ini. Itu bisa membangkitkan semangat bagi para singer-songwriter berikutnya. Karena sekarang ini gereja-gereja pada bikin bandnya masing-masing. Makanya ada namanya apa worship, apa worship, apa worship. Lihat. Yang didukung itu siapa? Bandnya, bukan orangnya. Lihat dari figur-figur yang ada di gereja hari-hari ini, jarang banget yang WL-nya nongol bikin album sendiri, terus disupport penuh sama gerejanya, itu rada jarang. Kenapa saya mesti membuat ini? Karena saya mau rindu banget akan ada orang-orang berikutnya yang dipakai lebih luar biasa dari saya. Saya cuma kepengen melalui momentum selebrasi ini, menyemangati mereka. Kalau saya bisa, kalian juga bisa karena kita punya Tuhan yang sama. Dan yang ketiga, karena saya ada pelatihan pujian penyembahan, ada banyak murid yang kami latih beberapa tahun terakhir ini. Acara ini kita rindu sebagai wadah supaya para murid punya pengalaman yang lebih lagi. Dan itu yang Tuhan kasih. Jangan lagi kamu yang terus nongol, kasih kesempatan ke mereka. Mereka harus involve, ajak kerja sama mereka, murid-muridmu itu. Oke. Hati sudah ditata sama Tuhan. Ya kan? Pertanyaannya, tempatnya mana Tuhan? Imanku cuma sampai di sewa itu Tuhan. Saya nggak sebut nama gedungnya. Imanku cuma kapasitas 1000 Tuhan. Dulu kan 800. Kalau naik ke 1000 kan ya oke lah Tuhan pasti bisa naik ya lumayan. Saya minta penawaran dari gedung tersebut. Ketika minta, saya kaget budgetnya aja udah tinggi banget. Ini aja udah gak mungkin rasanya. Saya pending, saya gak berani kontak lagi sekalipun kenal sama pengelolanya. Gak enak kalau nawar, betul kan? Masa nawar misalnya harga 100 ditawar cuma 20 juta kan gak enak ya kan? Malulah kita. Kalau bisa harganya Bapak 100, saya bayar 120 boleh gak? Nah, gitu kan lebih enak ya kan? Sombong gitu. Dana gak ada. Saya jadi gak berani untuk ketika lihat penawaran gini gak berani. Dan Tuhan ingetin saya, jangan pernah bikin proposal minta-minta. No. Hidupmu karena iman, bukan karena minta-minta. Oke. Siap Tuhan. Udah saya cuma doa. Tuhan, kalau Tuhan suruh, nanti pasti selalu ada orang-orang yang connect. Jadi nih Tuhan. Saya gak ngomong ke siapa-siapa. Cuma saya ngomong sama tim internal saya. Maksudnya ke orang luar enggak. Saya cuma ngomong sama tim internal saya ngomong kayak gini. Kita tahun ini kemungkinan akan ada live recording, tunggu tandanya. Tandanya adalah nanti ada orang-orang yang diutus untuk kerjasama. Dan kita percaya terbaik dari Tuhan akan terjadi. Beberapa minggu yang lalu, tiba-tiba lewat satu teman cerita, akhirnya mereka ini ternyata orang-orang yang punya background adalah IO yang mereka ini biasa jadi IO untuk konser-konser. Mereka bukan promotor. Ibaratnya kalau bangunan itu mereka kontraktornya tapi bukan developernya gitu loh. Terus mereka rindu banget ketika mereka dengar apa yang sedang saya mau buat. Mereka rindu banget, boleh gak kita kali ini jadi promotor. Kita gak punya pengalaman tapi kita mau belajar, kita mau juang sama-sama. Nah biasanya kan orang yang ngomong itu banyak ya. Tapi yang eksekusi kan gak banyak ya. Bertemulah kita.
Saya cerita sama dia langsung, saya tantang dia gini, Pak, kita baru kenal. Saya sih nggak tahu, Bapak cerita tentang portfolio Bapak, saya cuma mangguk-mangguk aja gitu kan. Saya percaya-percaya aja, cuma gini Pak, saya mau tanya dulu, visinya Bapak mau cari uang atau mau cari jiwa? Kalau hati kita sama, mau cari jiwa, kita kerjakan. Tapi kalau cari uang, saya mundur Pak. Dan kedua, Bapak siap rugi apa enggak? Kalau ini nabur Pak, bukan cari duit Pak. Berapapun jiwa yang hadir, mereka tuh orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita menangkan sama-sama Pak ya. Udah, saya ngasih mereka kira-kira budgetnya bla bla bla, tempat yang saya rindukan di mana. Nah saya tuh sengaja pancing cari tempat yang lebih gede. Dari tempat yang kecil tadi, lebih kecil, gede, masuknya ke Senayan. Karena saya lihat ada beberapa yang terakhir pada bikin live recording di Senayan. Saya ngomong gini, masa mungkin ya Tuhan ya, gede banget itu Tuhan. Nggak mungkin rasanya. Tempatnya gede loh, kapasitasnya 3.500 tuh. Terus tiba-tiba next meeting lagi. Dan dia akhirnya ngomong, Pak kita juga sama-sama udah renungkan. Kita setuju pakai aja tempat itu Pak. Beneran Pak? Setuju Pak? Setuju. Oke, besok di DP Pak. Siap, udah di DP. November nanti, live recording, selebrasi 20 tahun. Dan kita akan lihat banyak jiwa dimenangkan di sana. Bukan manusia, tetapi Tuhan yang bekerja untuk menyatakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Naik level. Lihat, perjalanan iman ya. Dari 500 naik ke 800, 3.500. Eskalasinya dahsyat. Kenapa saya pengen bikin itu juga? Itu warisan iman buat anak-anak saya. Supaya mereka ngerti, dedimu orang biasa, tapi Tuhanmu luar biasa nak. Saya pengen bagikan ini, saya tadi gak cerita tentang ini di ibadah yang pertama. Karena di sini banyak, saya lihat banyak wajah-wajah muda. Saya tahu Anda punya banyak mimpi yang besar. Hari ini jangan takut bermimpi. Pastikan mimpimu itu dari Tuhan aja. Bukan ambisi manusia. Amin. Kenali siapa Tuhan. Kebangkitannya itu nyata. Saya akan selesaikan di sini aja. Kita ngomong, kalau Kristus tidak bangkit, imanmu itu semua sia-sia. Tetapi karena Kristus bangkit, percayalah dia segenap hati. Karena dia bisa menaklukkan maut, terlalu mudah untuk dia bisa ubahkan hidup kita. Terlalu mudah untuk dia bisa mempercayakan hal besar di hidupmu. Katakan amin. Yes. Dan tahu gak, kisah kebangkitan Yesus, Alkitab tulis, disaksikan lebih dari 500 orang. Artinya itu gak cuma sah, itu jauh lebih dari sah. Mungkin sahruhkan kali itu. Karena terlalu sah. Dahsyat ya. Artinya, jangan bergeser imanmu kepada siapapun apapun selain cuma kepada Yesus. Amin. Pemain keyboard boleh maju. Dokter bisa maju. Dokter udah pulang. Oh masih ada. Ada dapat sesuatu gak hari ini? Saya tahu ini pengajaran yang dalam. Tapi dengan iman, makanya gini, kalau dengar firman tiap kali gini. Dengan iman, Roh Kudus berbicaralah, biar aku nangkep. Sehingga pulang aku bisa kerjakan. Aku gak mau punya kepercayaan yang gak ada dasarnya. Karena kalau kepercayaan gak ada dasarnya itu namanya nekat. Kepercayaan itu harus ada dasarnya, baru kita benar-benar bisa percaya penuh. Kelahiran Yesus nyata, baptisannya nyata, kebangkitannya nyata, kenaikannya juga nyata, disaksikan lebih dari 2 atau 3 orang laki-laki. Artinya sah. Yesusmu tuh nyata, Yesusmu hidup, mata gak bisa melihat, tetapi engkau bisa mengalami dan merasakan penyertaannya, kasihnya, tuntunannya, kuasanya, pemulihannya. Dan kalau kita pernah mengalaminya, naikkan kapasitas imanmu lagi.
lihatlah perkara-perkara yang indah yang kau bisa alami dalam hidupmu. Karaktermu yang lebih baik, namamu yang harum, pekerjaanmu yang diberkati Tuhan. Dan melalui karya tanganmu, engkau bisa ngasih makan banyak orang. Amin. Melalui hidupmu, engkau jadi contoh yang baik. Engkau bisa jadi warisan iman buat orang sekelilingmu. Engkau melihat, suatu kali engkau akan bersyukur. Bersyukur hari itu aku dengar firman yang disampaikan sama Frankie. Artinya apa? Pulang dari tempat ini, banyak baca firman. Ketika engkau banyak baca firman, secara pribadi engkau akan kenal siapakah Tuhan yang kau sembah itu. Imanmu bukan nekat, tapi iman yang berdasar. Iman yang berdasar adalah iman yang kuat. Goncangan apapun datang, penyesatan apapun datang, iming-iming apapun datang, hatimu tidak bergeming. Engkau cuma berkata, aku cuma pengen Yesus sampai akhir nafas, sampai selama-lamanya. Kasih tepuk tangan buat dia. Oke, berdiri sama saya. Yes, Lord. Apa yang hamba sampaikan mungkin it's too technical. Apa yang hambamu sampaikan barusan mungkin terlalu dalam. Tapi hari ini kami mau menangkap dengan iman. Bukankah kerajaan surga seperti harta yang tersimpan? Roh Kudus engkau bisa menyingkapkannya satu demi satu yang kami tidak mengerti, sehingga kami bisa mengerti. Engkaulah pribadi yang menuntun kami dalam satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya. Engkau pribadi yang bisa menyingkapkan harta yang tersembunyi, pewahyuan yang terdalam. Kalau Tuhan kau bisa nyatakan sama aku, kau bisa menyatakan kepada setiap orang yang di tempat ini. Karena kau punya rencana yang hebat bagi setiap kami. Kami diciptakan bukan untuk melakukan hal yang sepele-sepele dan sembarangan. Tapi kami diciptakan adalah untuk melakukan hal yang hebat bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang bukan duniawi tapi surgawi. Hal-hal yang ajaib, yang gak masuk akal menurut hitungan manusia. Tapi Tuhan kau bisa pakai dan nyatakan itu bagi setiap kami. Hari ini kami berdoa biar tidak ada satu benih firman-Mu yang gugur dalam hidup kami. Tapi kami berdoa benar-benar Tuhan, siang hari ini setiap firman yang kami dengar itu benar-benar menjadi buah. Menjadi buah, bertumbuh dan berbuah, ada hasilnya. Karena kami bertindak, kami menyiraminya, kami mengingatkan diri kami. Kami melakukan selangkah demi selangkah. Kami mulai pulang dari tempat ini mulai baca firman lagi. Kami mulai intim sama Tuhan sebagai tanda kami percaya, kami pengen kenal Tuhan. Kami setiap hari selalu buka hati kami sama Tuhan dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan kami selalu nanya sama Tuhan. Bukan melangkah dengan kemampuan atau kekuatan kami sendiri maupun pengalaman kami. Bahwa iman kami punya iman yang bertindak. Dasarnya adalah pengenalan kami akan siapa Tuhan. Kami percaya Tuhan di waktu-waktu ke depan akan banyak kesaksian hebat keluar dari hidup kami. Akan banyak orang-orang yang dikuatkan melalui hidup kami. Akan banyak orang yang mengalami kedahsyatan Tuhan melalui hidup kami. Karena mereka pernah mendengar apa yang kami katakan dalam hidup mereka. Bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup, Tuhan itu bergerak. Yesus itu bangkit dan bisa pulihkan setiap kita. Mari Tuhan kau bekerja. Pakai 1 menit, 2 menit ke depan ini. Langkah apa yang pengen Anda ambil? Pulang dari tempat ini. Langkah iman apa yang Anda pengen lakukan? Untuk membangun dasar yang kuat itu. Buka hati sama Roh Kudus. Beberapa mungkin gak tahu Roh Kudus itu siapa. Saya kasih tahu. Roh Kudus seringkali juga disebut sebagai Roh Yesus. Dia adalah Roh Tuhan yang diutus untuk kita. Untuk menolong kita. Dia Tuhan. Menolong kita, menguatkan kita, dan dia menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus adalah roh kehidupan. Dia ada di dalammu semudah engkau haus dan lapar akan dia. Para siapa haus, Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu. Dialah penghibur. Momen dimana engkau gak ngerti, hatimu sedang merana, hatimu sedang galau. Engkau ingat satu nama, namanya Roh Kudus. Engkau bisa panggil dia. Dan berkata, Roh Kudus, jamah hidupku, bangkitkan kembali sukacitaku. Yes.
Ambil waktu saat ini. Kalau engkau belum mengerti segala sesuatu, paling gak minimal yang kau bisa lakukan ini. Pertama, buka hati, katakan aku rindu mengenal Engkau ya Tuhan. Aku rindu mengalami Engkau ya Tuhan. Doa yang sederhana, lahir dari ketulusan, Tuhan pasti bekerja dengan luar biasa. Langkah kedua, baca firman lagi yuk. Baca firman lagi. Hari ini Tuhan ingatkan sama banyak dari Anda. Kembali baca firman. Jangan cuma tahu dari kata orang. Baca manual booknya sendiri. Karena setiap kau membaca firman, Tuhan punya pewahyuan, pengertian sendiri buat hidupmu masing-masing. Tuhan bisa berbicara secara personal, pribadi buat engkau. Berapapun usiamu, tidak pernah ada kata terlalu muda untuk memulai. Justru semenjak engkau masih jauh lebih muda, semakin muda semakin baik. Karena semakin banyak pengalaman yang kau bisa alami bersama dengan Tuhan. Berkati lebar-lebar, Tuhan aku rindu mengenalmu lebih lagi. Hari ini aku diingatkan tentang kelahiranmu itu nyata. Ketika engkau dibaptis, saksinya ada, artinya engkau nyata. Engkau dibangkitkan, engkau nyata. Kenaikanmu itu nyata. Hari ini biarlah benar-benar iman kami memiliki iman yang teguh. Yang terakhir Tuhan hamba-Mu berdoa. Kalau di antara kami yang sedang mengalami kesulitan, kami sedang mengerti hidup kami harus kemana. Kami percaya hari ini kami rindu mengalami Engkau Tuhan yang bisa membuka jalan. Engkau Tuhan yang bisa mengkoneksikan kami dengan orang-orang yang tepat. Kami mau mengalami itu Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu bagi kami. Mungkin pengalaman kami sama Tuhan gak banyak. Tapi boleh gak kali ini kami mau punya pengalaman yang baru dengan Tuhan. Sehingga akan menjadi sebuah perjalanan yang indah untuk momen berikutnya dan berikutnya lagi. Mari Tuhan Kau berbicara. Bekerjalah dalam hidupku. Pakai aku yang terbatas ini. Beberapa mungkin minder karena pengetahuanmu terbatas, koneksimu terbatas. Merasa tiap kali gagal. Justru di balik kegagalanmu Tuhan mau bekerja. Justru di balik keterbatasanmu itu Tuhan akan menyingkapkan ketidakterbatasannya di hidupmu. 1 menit lagi sebelum saya selesai. Buka hati lebar-lebar. Jangan lewatkan momen ini. Jangan lewatkan momen ini. Yes. Buka hati lebar-lebar. Pikirkan satu langkah yang kau mau ubah dari hidupmu sebagai tanda iman. Kau pengen kenal Tuhan lebih lagi. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan momen ini. Karena kita gak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Bisa melangkah hari ini, jangan tunda lagi. Kalau sudah begitu banyak penundaan dalam hidupmu, hari ini jangan tunda lagi. Terlalu banyak rencana Tuhan yang mau digenapi dalam hidupmu di hari-hari esokmu. Mulai hari ini. Engkau akan lihat pertolongan Tuhan itu nyata. Engkau akan lihat rencana Tuhan itu besar. Engkau akan lihat pewahyuan dari Tuhan itu benar-benar ada buat setiap kita. Caramu melihat kehidupan, caramu berkata-kata, caramu bekerja, caramu bertindak, diubahkan. Bukan lagi engkau, tapi Kristus, tapi Roh Kudus yang bekerja di hidupmu. Dan kau akan mengalaminya. Dimulai ketika engkau rindu mengenal Dia. Hatimu terbuka, dasar imanmu teguh kembali. Terima kasih Tuhan buat siang hari yang indah ini. Gak kebetulan kami ada di tempat ini. Karena Tuhan sedang berbicara dalam kehidupan kami. Setiap hal yang kami gak bisa mengerti, kami percaya Roh Kudus akan bantu kami mengerti. Sehingga kami sepenuhnya bisa melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini. Kami percaya yang susah dihiburkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan. Kami melihatnya dengan mata iman. Yang putus asa kembali dapat pengharapan yang baru. Kami mendapat kemenangan dari Tuhan. Karena Tuhan menyertai langkah hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang disampaikan oleh Pastor Frankie Kencoro. Thank you untuk pelayanannya.
Teman-teman semua diberkati nggak? Saya sih sangat amat diberkati ya. Melalui pujian penyembahan juga firman ini, biar kita selalu bisa tetap menumbuhkan iman kita, selalu terkonek dengan di atas. Yang penting melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Betul ya, Pastor ya? Amin. Oke, untuk teman-teman semuanya, terima kasih dong semuanya untuk teman-teman yang pelayanan hari ini, untuk teman-teman Gracia Worship, beri tepuk tangan dong. Untuk teman-teman multimedia, kameramen, usher, semuanya, thank you ya. Dan memberikan pelayanan pada hari ini. Dan kita percaya semua diberkati melalui pada pelayanan kita hari ini. Dan juga saya akan memberikan pengumuman tambahan. Untuk teman-teman yang belum ikut GFC, apakah masih ada di sini? Kalau belum, boleh silakan mendaftar di sekretariat atau ke Pak Budi untuk GFC. Dan saya kira melalui pada GFC kita bisa semakin sama-sama bertumbuh, saling mendoakan. Kita bisa membahas firman Tuhan lebih dalam lagi, bisa lebih dekat dengan teman-teman, betul ya? Ada juga wilayah-wilayahnya di mana juga nanti boleh tanyakan di sekretariat. Ada di daerah Green Lake, daerah mana lagi banyak ya, Pak Budi ya, betul ya? Oke, nah juga ada form doa yang nanti akan kita, kalau teman-teman yang butuh untuk didoakan, kita bisa ambil form doa, kita isi dan nanti masukkan dalam kotak yang di depan. Ingat, doa yang setiap kita tulis di situ sifatnya semua rahasia. Hanya pendoa dan Tuhan yang tahu saja. Amin. Ada juga ada tambahan lagi untuk tanggal 28 April nanti ya. Maret, sorry, salah lagi. Tanggal 28 Maret jam 7 malam di sini ada acara doa malam bersama Pak Johan Polijama, betul? Betul ya? Nah teman-teman semua yang gak kemana-mana, yang nanti libur lebaran itu hanya di rumah, kalau punya kerinduan untuk berdoa bersama-sama, boleh datang ke tempat ini di gereja kita. Ada doa malam jam 7 tanggal 28 Maret ya. Kalau tadi 28 April itu salah ngomong saya. Yang benar adalah 28 Maret ya. Oke? Oke, sebelum kita memberikan persembahan, yuk mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Kita akan berdoa syafaat juga ya. Bapak terima kasih, kami ucap syukur Bapak untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati ibadah kami Tuhan Yesus. Saat ini Bapak kami memberikan persembahan ya Bapak. Kiranya Kau berkati setiap persembahan yang akan kami berikan ini Bapa. Kiranya Kau sucikan, kuduskan setiap persembahan ini Bapa. Biar persembahan ini boleh digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan Kau juga memberkati gereja kami ini Bapa, GBI Gracia Bapa. Engkau memberkati, Engkau menjamah dan Engkau melawat gereja kami ini Bapa. Kau memberkati juga Pak Yandi dan Bu Densi sebagai gembala kami beserta keluarganya Kau berkati. Dan seluruh teman-teman yang memberikan pelayanan Bapa, para koordinator, para kepala divisi, semua teman-teman yang memberikan pelayanan bagi kami Bapak, kiranya Kau berkati setiap pelayanan kami berikan ini Bapak. Dan juga tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapak. Kami percaya Bapak Kau memberkati mulai pada presiden, wakil presiden, seluruh Bapak, jajaran menteri sampai ke bawahnya Bapak. Kau memberkati negara kami ini Bapak. Biarlah negara kami ini Bapak Engkau lawat dan Engkau jamah Bapak. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan mengenal-Mu sebagai juru selamat dalam hidup mereka Bapak. Kami percaya Bapak, kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Mari teman-teman yang siap memberi Bapak, kami berdoa hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Gracia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kami dapat hadir di hadapan Anda untuk menyampaikan beberapa informasi gereja. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah GBI Gracia. Saudara, tema ibadah di sepanjang bulan Maret adalah The Witness of Faith. GBI Gracia mengadakan kegiatan bakti, belajar akuntansi dan tulisan ilmiah. Akuntansi yang dipelajari terdiri dari pengantar akuntansi, akuntansi biaya, dan akuntansi manajemen. Untuk tulisan ilmiah, mari berdiskusi mengenai penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat GBI Gracia.
my King. Forevermore His praises I sing. In every trial He leads the way. With Jesus there's a brighter day. Hallelujah to the King of Kings. All creation let your praises ring. Ibadah pada tanggal 23 Maret akan diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 10 pagi dan pukul 13. Dan di setiap ibadah raya akan disertai dengan ibadah kids. Ibadah Gracia Women Service pada bulan April akan diliburkan. Saudara, apakah Anda sudah tergabung dalam GFC? Karena komunitas rohani bukan hanya penting untuk kita miliki, tetapi wajib kita miliki. Karena dengan komunitas rohani, kita dapat bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayo bergabung dalam GFC. Dapatkan informasi seputar kegiatan gereja dengan follow Instagram @gbi.gracia dan subscribe YouTube channel @gbi_gracia_bluegreen untuk mendapatkan informasi khotbah setiap minggunya. Demikianlah informasi Gracia News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya kita semua diberkati hari ini ya. Jangan lupa, dan saya menganjurkan, yang belum ngikut GFC, dianjurkan ikutlah GFC. Mungkin ada yang belum ikut, bisa angkat tangan? Gak ada yang angkat tangan berarti sudah ikut semua ya? Atau gak berani angkat tangan? Ya, gak apa-apa. Angkat tangan gak dikasih denda kok. Ya, supaya kita bisa jadi satu komunitas. Ya, karena kita bergereja, itu kita juga perlu komunitas. Ya, jadi jangan sampai ke gereja gak kenal lain. Ya, kita harus saling mengenal. Karena kita saudara seiman semua. Ya, baik, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Pak lagi. Pastor Frankie yang hari ini luar biasa. Hari ini semua diborong oleh Pastor Frankie. Mulai WL, firman, doa persembahan. Jarang loh ya saudara ya. Jadi mulai WL, firman, doa persembahan. Sampai doa persembahan didoain. Jadi ternyata setelah didoain oleh pendeta, banyak loh persembahannya. Ya, baik, terima kasih. Jadi tahun ini kita dapat kehormatan Pastor Frankie 5 kali ya. Kontrak kita 5 kali dalam setahun ini ya. Asal jangan tahu-tahu dipanggil ke Amerika, berangkat kita ditinggal. Ya, baik. Saya undang kita semua berdiri, kita akhiri ibadah kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk ibadah siang hari ini. Engkau sudah memimpin semuanya dan semuanya boleh berjalan dengan lancar dan kami semua
boleh diberkati oleh firman-Mu. Dan kami akan pulang. Dan kami tidak sama lagi dengan pada waktu kami datang di sini. Dan kami juga rindu menerima berkat-Mu. Mari arahkan hati kita. Kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Na 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 na.